Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue tuh bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue tuh bakal merangkum light novel Tensura volume 19. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 19. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu volume 18. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oke, jadi sebelum mulai gue tuh mau ngasih tahu dulu kalau gue dapat sumber novel volume 19 ada tulisan reviewnya. Jadi kemungkinan novel yang gue dapet ini masih belum lengkap. Tapi setelah gue baca menurut gue sih lengkap-lengkap aja. Oh ya, kalau misalkan nanti ada cerita yang kurang pas, kalian tuh bisa komen aja di kolom komentar. Biar nanti gue perbaiki di video setelahnya. Terkadang gue juga suka salah ngertiin ceritanya, jadi nggak ada salahnya untuk benerin cerita kalau misalkan ada yang salah. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Mikhail tuh tahu kalau membangkitkan Veldanava adalah mimpi yang sulit terwujud. Tapi bagi Mikhail, dunia tanpa Veldanava tuh nggak ada artinya. Saat ini, Mikhail terbangun dari tidurnya. Mikhail tuh nggak mau berpikiran negatif, jadi dia tuh harus fokus sama tujuannya. Mikhail juga berpikiran kalau dia tuh masih naif. Masih ada pengkhianat di kubunya, yaitu Obera. Obera tuh pergi meninggalkan Mikhail. Emosi Mikhail tuh saat ini benar-benar gak karuan. Baru kali ini Mikhail tuh ngerasain emosi. Dia tuh bener-bener gak terima dikhianati sama Obera. Mikhail juga di sini masih mikirin banyak hal. Untuk awal, Mikhail tuh mutusin untuk memusnahkan para pengkhianat. Singkatnya saat ini, Mikhail tuh ada di hadapan Obera. Mikhail bilang kalau tindakan Obera adalah tindakan yang gak pernah bisa dimaafin. Obera bilang kalau dia tuh dari awal emang gak butuh pengampunannya Mikhail. Obera dan pasukannya tuh saat ini menyerang Mikhail. Banyak serangan yang mengarah kepada Mikhail. Mikhail di sini tuh terlihat gak panik. Dia tuh yakin sama skill Castle Guard miliknya. Tapi ternyata Mikhail ngerasain sakit ketika dia tuh kena serangan. Mikhail di sini gak ngerti kenapa dia bisa sakit. Setelah dipikirkan, Mikhail tuh nyimpulin banyak bawahan yang gak setia padanya. Lebih tepatnya, Mikhail tuh nggak punya bawahan. Semua bawahannya tuh adalah bawahan dari Veldway. Jadi nggak ada bawahan yang setia sama dia kecuali Veldway. Makanya skill Castle Guard pertahanannya tuh nggak aktif. Mikhail di sini paham kalau skill itu jadi nggak efektif kalau nggak punya bawahan yang setia. Obera pun nyuruh bawahannya untuk terus menyerang supaya nggak ada kesempatan bagi Mikhail untuk istirahat. Jadi, Obera ini tuh udah tahu kalau Mikhail tuh bakal ngejar dia. Alasannya karena dia tuh melepas skill seri malaikat miliknya. Bagi Obera, walaupun Mikhail punya kekuatan yang hebat, tapi pengalaman bertarung Mikhail tuh kurang bagus. Obera saat ini terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Obera di sini menyuruh Oma untuk memimpin pasukan utama supaya pergi duluan ke tempat Milim. Tentunya Oma di sini nggak setuju dengan keputusannya Obera. Oma bilang kalau pintu gerbang cuma bisa dibuka sama 7 pilar malaikat atau primordial malaikat. Jadi Oma tuh nggak mungkin bisa membuka pintunya untuk kabur. Selain itu, Oma juga nggak akan pernah meninggalkan bos mereka sendirian. Obera di sini terus berpikir langkah terbaik apa yang harus dia lakuin. Mikhail saat ini masih terus diserang sama berbagai serangan. Tapi nggak lama Obera tuh melihat kalau Mikhail tuh memadatkan energi yang besar. Obera di sini ngerasain firasat yang buruk. Dia nyuruh bawahannya untuk segera lari. Mikhail di sini ngeluarin pukulan naga milik Felgreen. Seperti yang diketahui, Mikhail ini udah mengambil kekuatan True Dragon kayak Felgreen dan Velzat. Nah, saat ini Mikhail tuh pakai kekuatan dari Felgreen. Pukulan itu membentuk naga merah dan dalam sekejap 10.000 pasukan milik Obera pun dimusnahkan. Obera di sini sangat marah karena pasukannya dimusnahkan. Serangan balasan pun dimulai, tapi sayangnya kali ini Mikhail tuh melindungi dirinya pakai pertahanan es milik Velzat.
Obera di sini menyuruh Oma dan pasukannya untuk segera pergi ke tempat Milip. Sayangnya Oma dan pasukannya tuh nggak mau dan mereka tuh ingin tetap bersama Obera. Obera di sini mau pakai teleport, tapi ternyata dia gagal. Obera pun pakai skill lainnya dan dia tuh mencoba untuk memaksimalkan kekuatannya. Dan ternyata Obera dan yang lainnya tuh berhasil teleport. Singkatnya Obera tuh berhasil sampai di tempat Milip. Di sisi lain, saat ini Rimuru tuh lagi diskusi dengan para bawahannya. Rimuru juga ngasih perintah ke para bawahannya. Rimuru dan yang lainnya pun akhirnya bergerak menuju ke Kastil Leon. Setelah itu mereka tuh ngelakuin tugas mereka masing-masing. Rimuru menuju tempat Yuki dan yang lainnya. Rimuru melihat Yuki dan yang lainnya tuh diserang sama api besar yang sangat berbahaya. Atas perintah Rimuru, Seal pun akhirnya mulai bergerak. Dan hasilnya Kastil Leon pun dihancurkan. Singkatnya Rimuru ini berhasil nyelamatin beberapa orang, yaitu Kagali dan Tyr. Rimuru dan Benimaru saat ini mereka tuh melihat kondisi sekitar dan dia tuh tahu musuh mereka. Rimuru saat ini mau melawan Velkue, sedangkan Jahil tuh bakal diurus sama Benimaru. Rimuru saat ini menyiapkan Blade Imaginary. Rimuru sekarang mau fokus dalam menghadapi Velkue. Rimuru ngerasa beruntung karena lawannya tuh bukan Mikael. Rimuru tuh saat ini masih belum tahu cara untuk mengatasi skill pertahanan Castle Guard milik Mikael. Saat ini, Rimuru tuh tahu kalau kemampuan pedang Velkue sangat kuat. Kemungkinan tuh setara dengan kemampuan pedangnya Benimaru. Rimuru saat ini basa-basi sama Velkue. Rimuru masih berpikir cara untuk ngalahin Velkue. Rimuru juga saat ini tuh khawatir sama Benimaru dan dia tuh melihat pertarungannya Benimaru. Jahil saat ini, dia tuh ngeluarin tombak berwarna merah darah. Rimuru ngelihat kalau kekuatan tombak itu sangat luar biasa. Rimuru udah mikirin kemungkinan terburuknya, jadi dia tuh nggak terlalu khawatir. Rimuru saat ini masih lanjutin nonton Benimaru lawan Jahil. Dengan tombak itu, Rimuru nganggap kalau IP Jahil tuh ada di atas 10 juta. Tapi walaupun gitu, saat ini Benimaru tuh masih bisa menahan Jahil. Saat ini, Rimuru juga mengamati pertarungan seorang wanita melawan Leon. Jadi di sini Rimuru tuh masih belum tahu kalau wanita itu adalah ibu Elmesia, lebih tepatnya bernama Sylvia. Rimuru melihat kalau wanita itu punya gerakan bertarung yang sama seperti Leon. Dari sana, Rimuru curiga kalau wanita itu adalah guru dari Leon. Wanita itu tahu kalau dia tuh saat ini ditonton sama Rimuru. Wanita itu bilang, daripada cuma nonton, lebih baik Rimuru tuh bantu dia. Rimuru bilang saat ini dia tuh nggak bisa. Tiba-tiba Velkue di sini tuh ikut ngomong. Velkue di sini terlihat kesal. Velkue cerita kalau Diablo tuh telah membuatnya kerepotan dan Diablo tuh selalu ganggu rencananya. Rimuru bilang kalau dia tuh nggak ada hubungannya sama Diablo. Apapun yang Diablo lakuin itu adalah tanggung jawab pribadi Diablo. Velkue bilang kalau Rimuru tuh adalah majikannya, jadi Rimuru lah yang harus bertanggung jawab. Intinya di sini, Rimuru, Sylvia dan Velkue mereka tuh ngomongin Diablo. Nah, karena belum kenal, Sylvia pun di sini memperkenalkan dirinya kepada Rimuru. Ketika mereka mau ngobrol, di sini Benimaru bilang kalau dia tuh kesulitan lawan Jahil. Untungnya Jahil ini punya sihir tipe api dan itu sangat cocok dengan kekuatannya Benimaru. Makanya walaupun Jahil lebih kuat, Benimaru saat ini tuh masih bisa bertahan. Rimuru di sini berpikir apa yang harus dia lakuin. Dan Rimuru tuh sekarang cuma nyuruh Benimaru untuk bertahan sedikit lagi. Benimaru bilang kalau itu nggak mungkin. Karena Benimaru bilang nggak mungkin, Rimuru pun saat ini berpikir kembali tentang apa yang harus dia lakuin dalam perang kali ini. Saat ini, Rangga, Kumara, dan Zoe mereka tuh lagi menghadapi musuh mereka masing-masing. Dan saat ini Rangga sedang melawan Vega. Para bawahan Leon, bawahan Mizari, bawahan Ren, mereka tuh senang dengan bantuan dari Rangga. Mereka tuh benar-benar kesulitan dalam melawan Vega. Vega di sini juga meremehkan Rangga karena yang datang tuh hanyalah seekor anjing raksasa. Tapi dugaan Vega ternyata salah besar. Walaupun Rangga punya kekuatan setengah dari Vega, tapi pengalaman bertempur Rangga adalah pengalaman seorang veteran. Di balik bayangan, Rangga ini selalu melihat pertempuran Rimuru dan dia tuh mempelajari semuanya. Vega pun di sini pakai skill ultimate Azi Dahaka.
Dengan kemampuan itu, Vega bisa mengambil kekuatan lawan dengan memakannya. Sebenarnya, skill Azidahaka ini punya kekuatan yang lebih hebat lagi, tapi Vega ini masih belum bisa menguasai skillnya. Vega saat ini pakai skill itu dan dia meninju Rangga, tapi Rangga ternyata di sini nggak merespon. Jadi Rangga ini punya skill Ultimate Hastur, yang mana Rangga saat ini tuh bisa dibilang jadi angin. Itu artinya serangan fisik terhadap Rangga tuh nggak mempan. Selain itu, karena Rangga saat ini adalah angin, siapapun yang menyerang Rangga pakai serangan fisik, maka dirinya lah yang akan terluka. Rangga di sini tertawa karena Vega tuh nggak tahu tentang kekuatannya. Vega tentunya marah karena dihina sama anjing. Vega di sini terus-terusan mukulin Rangga. Rangga di sini menganggap kalau Vega adalah orang bodoh. Serangan fisik kepada Rangga tuh hanya akan melukai tubuh Vega. Rangga saat ini bergerak dengan cepat dan dia tuh menciptakan badai kematian. Rangga pun mengaum dan dia mengarahkan serangan. Tapi ternyata Vega nggak gerak dan dia tuh dihantam sama serangan Rangga. Tapi anehnya Vega saat ini masih selamat. Padahal Vega ini masih belum bisa memaksimalkan kekuatan skill Azidahaka. Tapi Vega berhasil selamat dari serangan Rangga. Jadi sebelum tubuhnya benar-benar punah, Vega ini bisa meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Vega tuh benar-benar sangat marah. Walaupun gitu, Vega pun saat ini dia terbang dan dia tuh mau kabur dari Rangga. Rangga pun membiarkan Vega kabur. Rangga tahu kalau dia tuh saat ini nggak bisa ngalahin Vega. Makanya membiarkan Vega kabur adalah keputusan yang tepat. Dari awal, Rangga tuh tujuannya emang cuma mengulur waktu. Iblis bawahan Ren yang bernama Misora, dia tuh kaget karena Rangga tuh ternyata sangat kuat. Padahal Rangga tuh terlihat seperti hewan peliharaan Rimuru, tapi ternyata Rangga sangat kuat. Di sisi lain ya, saat ini Red Knight yang bernama Fran dan Yellow Knight yang bernama Kizona, saat ini mereka tuh lagi menghadapi Oria. Mereka berdua benar-benar terdesak dalam menghadapi Oria. Mereka berdua benar-benar dipermainkan sama Oria. Mereka berdua udah benar-benar terluka sangat parah. Oria saat ini mau menghabisi mereka berdua, tapi nggak lama datanglah Kumara. Ketika Kumara bertarung, orang-orang kaget karena Kumara bisa dengan mudah mendesak Oria pakai kekuatannya. Bagi Kumara, dia tuh udah ngelawan banyak lawan kuat, makanya dia tuh saat ini udah berkembang pesat. Oria di sini mulai serius dan dia tuh memegang trisulanya. Saat ini, tombak Oria dipenuhi sama warna ungu. Tapi di sini ekor 9 memblokir serangan tersebut. Semua orang yang menonton, mereka tuh kaget melihat kekuatan Kumara. Oria di sini marah karena kekuatan yang dia peroleh dari Mikhail ternyata masih belum bisa mengalahkan Kumara. Dengan gegabah, Oria saat ini menyerang lagi. Kumara saat ini langsung meremukkan tubuh Oria pakai 4 ekornya. Semuanya tuh hanya terdiam ketika melihat Kumara. Saat ini, Ksatria Biru bernama Oxian dan bawahan Mizari yang bernama Khan, mereka tuh lagi bertarung melawan Arios. Mereka benar-benar bukanlah lawan yang sebanding dengan Arios. Ketika Arios mau bunuh mereka berdua, tiba-tiba muncullah Zoe dalam bayangan. Tiba-tiba Arios saat ini batuk darah. Ternyata Zoe itu muncul sambil melancarkan sebuah serangan. Walaupun gitu, Arios bisa normal kembali. Zoe bilang kalau serangan selanjutnya tuh nggak akan meleset. Zoe dan Arios pun mereka bertarung. Zoe tahu kalau Arios jauh lebih kuat. Zoe saat ini dia tuh selalu pakai tubuh lain untuk menghadapi Arios. Sedangkan Zoe yang asli dia tuh bersembunyi sambil memperhatikan pergerakannya Arios. Arios di sini melancarkan serangan kuatnya kepada Zoe dan tubuh lain Zoe pun akhirnya mati. Arios di sini ngerasa kalau dia tuh udah menang. Tapi nggak lama, Zoe itu langsung menusuk hati Arios. Saat ini, Rimuru tuh adu pedang melawan Veldway. Rimuru juga terus memprovokasi, dan dia juga membuat Veldway jadi kesal. Veldway saat ini mengetahui kalau kondisinya tuh kurang menguntungkan. Veldway di sini menyuruh Leon dan Jahil untuk segera mundur. Jahil di sini kesal karena dia disuruh mundur, tapi karena perintah, mau nggak mau Jahil pun ikut mundur. Saat ini, Vega melihat pertarungan Oria melawan Kumara. Ketika Oria sekarat, tiba-tiba Vega tuh memakan Oria. Vega mau kekuatannya Oria, dan Oria pun mati dimakan Vega.
Vega saat ini ngerasain kekuatannya meningkat drastis dan dia tuh sangat senang dengan itu. Kumara sebenarnya tuh sengaja biarin Oria tetap hidup. Kumara juga udah sadar sama kehadiran dari Vega. Kumara tuh mau memancing Vega untuk bertarung. Tapi saat ini dia tuh nggak nyangka kalau ternyata Vega menjadi lebih kuat karena menyerap Oria. Kumara saat ini menyadari kesalahannya. Kumara ngerasain kalau saat ini tuh benar-benar situasi yang sangat buruk. Tapi nggak lama, Mai Furuki ngasih tahu kalau Vega harus segera mundur. Dan itu adalah perintah dari Veldway. Vega pun mutusin untuk mundur. Mai dan Vega saat ini menuju tempat Arios dan mereka tuh membawa Arios. Melihat Arios dibawa pergi, Soe tuh di sini ngerasa kesal karena sekarang tuh kondisinya merugikan pihak Rimuru. Musuh saat ini mundur dengan membawa beberapa informasi tentang kekuatan bawahan milik Rimuru. Tapi walaupun gitu, pihak Rimuru juga tahu kekuatan musuh. Jadi sama-sama dapat informasi. Perang pun selesai. Rimuru, Gi, Sylvia, para iblis, dan yang lainnya, mereka tuh saat ini berkumpul di ruangan. Mereka tentunya diskusiin tentang perang yang telah terjadi. Di sini, ternyata diketahui kalau Rimuru tuh sengaja biarin kalau Leon diambil sama Mikhail. Rimuru mau kalau Mikhail tuh berpikiran bahwa Rimuru dan yang lainnya ternyata masih belum bisa mengatasi skill mengendalikan seri malaikat. Gi juga di sini emang setuju dengan rencana Rimuru. Dengan gitu, mereka bisa menghancurkan musuh. Para bawahan Leon tentunya saat ini agak khawatir. Alasannya karena Leon tuh saat ini berada di wilayah musuh. Tapi walaupun gitu, mereka juga percaya sama rencana Rimuru. Rimuru juga di sini mempertanyakan kenapa Mizari dan Ren tuh duduk di lantai. Gi bilang kalau itu adalah hukuman. Alasannya karena di saat perang, mereka berdua tuh malah minum teh dengan nyantai. Ren di sini bilang kalau mereka tuh nggak sekedar nyantai. Jadi, mereka tuh mengobrol dengan Pico dan Gracia. Dalam diskusi ini juga diketahui, ternyata yang membuat lukisan Rimuru di pasaran tuh adalah Ren. Jadi pelaku yang membuat lukisan Rimuru, ternyata itu semua adalah Ren. Ren sekarang ngasih tahu tentang informasi-informasi yang udah dia dapat dari Pico dan Gracia. Rimuru senang karena semua info itu adalah info yang penting. Diablo juga di sini ngasih tahu kalau Pico dan Gracia tuh harusnya juga dalam kendali Mikhail. Tapi ketika di dalam iglo, ternyata mereka tuh tetap ngasih info kepada Ren dan Mizari. Itu artinya, jika ada di dalam ruangan terisolasi dari dunia luar, maka kontrol Mikhail tuh jadi lemah atau bahkan gak berfungsi. Rimuru saat ini sangat senang dengan info-info penting yang dia dapat. Rimuru saat ini memuji kerja dari Ren. Ketika dipuji sama Rimuru, di sini Ren tuh tiba-tiba menangis bahagia. Ren bilang kalau dia udah paham semuanya tentang Rimuru. Jadi Rimuru juga nggak perlu ragu untuk ngasih perintah kepada Ren. Mendengar itu, Gi di sini memaafkan bawahannya. Rimuru saat ini mendengar laporan tentang perang, termasuk pertarungan para bawahannya. Rimuru di sini nanya tentang Velzar. Gi di sini kesal ketika Rimuru pertama kali datang ke Kastil Leon. Ternyata Rimuru tuh gak bantu Gi. Bahkan Rimuru juga gak ngabarin Gi kalau dia tuh udah datang. Rimuru bilang kalau dia tuh gak mungkin ganggu pertengkaran sepasang kekasih. Di sini Rimuru percayain masalah Velzar kepada Gi. Gi pun terlihat kesal. Rimuru juga di sini nanya tentang Zalario kepada Diablo. Diablo bilang kalau Zalario tuh sangat kuat. Diablo juga cerita kalau Zalario tuh sulit diprovokasi. Jadi beda dengan Veldway. Saat ini Rimuru dan yang lainnya tuh masih diskusi. Diablo juga di sini curiga kalau Veldway tuh bisa pakai dominasi seperti Mikhail. Mendengar itu, Rimuru dan Gi mau kesaksian dari Kagali. Kagali pun akhirnya cerita. Mendengar cerita Kagali, semakin menguatkan kalau Veldway bisa dominasi. Itu artinya Mikhail tuh bisa memberikan skill-skillnya kepada Veldway. Semua orang di sini masih diskusi. Kalau Veldway bisa memakai skill-skill Mikhail, maka kemungkinan besar Veldway itu nggak bisa dikalahin karena Veldway punya skill Kastil Guard. Mereka juga di sini diskusi tentang Jahil. Benimaru di sini terlihat sangat kesal. Benimaru saat ini mengakui kekuatan luar biasa dari Jahil. Walaupun gitu, Benimaru bilang kalau dia tuh bakal menang di pertemuan berikutnya. Di sini, mereka tuh masih diskusi tentang Jahil.
Kagali di sini yakin kalau Jahil adalah ayahnya yang lama mati. Di sini diketahui juga kalau Jahil itu adalah leluhur manusia, sedangkan Ruminas adalah leluhur para vampir. Sylvia adalah leluhur para elf, sedangkan kakek Gazel adalah leluhur para dwarf. Mendengar itu, Kagali saat ini terdiam. Itu artinya dulu ayahnya tuh diambil alih sama Jahil. Saat ini di malam hari, Rimuru tuh mengadakan pesta bersama yang lainnya. Di pesta juga mereka tuh diskusi. Mereka tuh diskusi tentang apa yang harus mereka lakuin dengan negara Leon. Saat ini, Leon selaku pemimpin negara, dia tuh lagi nggak ada. Makanya mereka tuh harus mikirin apa yang harus mereka lakuin terhadap negara Leon. Gak lama, datanglah Kagali. Kagali di sini ceritain tentang masa lalunya, mulai dari dia jadi putri sampai yang sekarang. Dengerin cerita Kagali, Rimuru di sini ngerasa nggak enak karena telah membunuh Clayman. Kagali bilang kalau Rimuru tuh nggak perlu minta maaf. Pada dasarnya, dunia ini adalah dunia di mana yang kuatlah yang berkuasa. Kagali di sini punya permintaan. Kagali mau kalau Rimuru tuh menggabungkan Tyr dengan Clayman. Oh ya, jadi saat ini Tyr lagi dirawat karena sekarat dalam melindungi Kagali dari serangan milik Jahil. Kagali mau kalau Tyr tuh digabungin sama Clayman. Setelah dipikirkan, Rimuru mau membantu Kagali. Sylvia di sini menganggap kalau ternyata Rimuru tuh punya kemampuan yang jauh lebih gila daripada yang diceritain sama Elmesia. Di sini, Sylvia juga nanya tentang Laples kepada Kagali. Wajah Laples adalah wajah suami dari Sylvia. Itu artinya Laples itu adalah ayah dari Elmesia. Di sisi lain, Veldway saat ini kembali ke tempat Mikael. Mikael di sini ceritain kepada Veldway tentang pengkhianatan Aubera. Aubera tuh berhasil kabur bersama bawahannya. Mikael dan Veldway saat ini mereka tuh diskusi tentang strategi dalam melawan musuh. Veldway juga di sini ngasih tahu tentang perang yang baru aja terjadi, termasuk ngasih tahu kematiannya Oria. Mereka semua di sini tuh diskusi. Tentunya diskusi mereka punya tujuan untuk bangkitin Feldanava. Gak lama, datanglah Fen yang merupakan dewa jahat yang dulu pernah disegel sama Feldanava. Fen juga bisa dibilang adalah adik dari Dagrul. Dino saat ini kaget karena ternyata Fen tuh bekerja sama dengan Veldway. IP Fen tuh saat ini kemungkinan melebihi 60 juta. Jahil juga di sini kaget dengan kehadiran dari Fen. Fen tuh bisa dibilang adalah dewa jahat kedua setelah Ivaraj. Diketahui juga kalau ternyata Veldway itu berteman sama Fen. Jadi Veldway pernah dikasih tugas untuk jagain Fen yang udah disegel. Ketika misi itu, Veldway dan Fen tuh ternyata banyak mengobrol, sehingga pada akhirnya mereka pun jadi teman. Veldway dan yang lainnya saat ini mereka tuh masih diskusi tentang strategi perang yang harus mereka ambil. Bagi mereka, saat ini mereka tuh hanya butuh Dragon Factor milik Veldora. Setelah dapat itu, mereka tuh bisa bangkitin Feldanava. Veldway juga di sini berniat untuk mengincar Masayuki. Masayuki itu adalah reinkarnasi dari Rudra. Akan sangat berbahaya kalau Rudra tuh bisa mengambil alih Mikael. Strategi pun di sini mulai dibuat dan Veldway mulai ngasih tugas ke masing-masing dari mereka. Jadi ada yang mengincar Dagrul, ada yang ngincar Masayuki, ada juga yang mengincar Milim dan lain-lain. Intinya semuanya tuh udah dikasih tugas sama Mikael. Dino di sini terlihat sangat heran. Menyerang Milim sama aja dengan mengkhianati Feldanava. Dino di sini masih nggak ngerti kenapa Mikael mau menyentuh Milim. Padahal Milim adalah anak kesayangan dari Feldanava. Intinya, garis besar perang Tenma udah diputusin sama musuh. Dunia sebentar lagi bakal dilanda kekacauan. Di sisi lain, Rimuru dan yang lainnya juga udah nyiapin rencana untuk menghadapi perang selanjutnya. Selain mikirin tentang perang yang terjadi, saat ini Rimuru juga lagi mikirin tumpukan-tumpukan dokumen negara yang harus dia urus. Melihat banyaknya kerjaan yang harus dilakuin untuk negara, Rimuru menjadi semakin marah kepada Veldway karena Veldway tuh malah mau memulai perang. Padahal Rimuru tuh masih banyak kerjaan. Rimuru tuh sekarang masih harus ngelakuin berbagai cara dalam membangun Tempest. Rimuru saat ini ada di kantornya dan dia fokus ngurusin dokumen. Selain itu, Rimuru juga ngobrol sama Diablo tentang Veldway.
Diablo juga di sini ceritain tentang pintu dunia bawah kepada Rimuru. Diablo terus cerita tentang Veldway. Mendengar perkataan Diablo, Rimuru menganggap kalau Veldway itu setara dengan True Dragon. Rimuru di sini menyerahkan Veldway kepada Diablo. Rimuru nanya kesanggupan Diablo. Diablo tentunya jawab kalau dia tuh bakal ngelakuin yang terbaik demi Rimuru. Diablo juga di sini punya deduksi kalau kemungkinan Veldway itu bakal mengincar Masayuki. Rimuru saat ini kaget mendengar hal itu. Rimuru pun nyerahin semuanya kepada Diablo. Gak lama Rimuru tuh dipanggil sama Milim. Rimuru pun akhirnya datang ke tempat Milim. Rimuru saat ini datang ke tempat di mana Obera dirawat. Obera memperkenalkan dirinya. Obera di sini ceritain ke Muru tentang apa yang udah terjadi. Obera cerita setelah dari Milim, dia tuh mutusin untuk pergi ke tempat Mikael. Ternyata dia tuh di sana dikasih sebuah tubuh. Karena dikasih tubuh, Obera tuh gak nyangka kalau dia tuh dapat skill seri malaikat. Karena tahu hal itu, Obera langsung membuang skill itu. Tujuannya supaya dia tuh gak dikendaliin sama Mikael. Karena Obera membuang skillnya, ternyata itu langsung diketahui sama Mikael. Obera juga cerita kalau Mikael tuh saat ini masih belum bisa pakai skill Castle Guard. Rimuru saat ini terus mendengar cerita Obera. Rimuru juga ngasih beberapa obat supaya Obera tuh bisa cepat sembuh. Saat ini Rimuru menuju konferensi dunia yang ada di negara Ingrasia. Tentunya di sana juga dia tuh menemui Masayuki. Di sisi lain, Veldway dan yang lainnya mulai bergerak. Sesuai rencana, musuh tuh tersebar ke berbagai tempat. Ada yang ke tempat Milim, ke tempat Dagrul, dan lain-lain. Veldway di sini dapat laporan kalau saat ini Rimuru tuh ternyata ada di negara Ingrasia, atau lebih tepatnya ada di dekat Masayuki. Saat ini, Vega nunjukin jalan lewat laboratorium. Vega ingat karena dia pernah dijadiin objek percobaan di negara Ingrasia. Ketika masuk laboratorium, di sana ada Rainer yang ternyata dijadiin kelinci percobaan. Ketika Vega melihat ada orang, Vega di sini tersenyum. Vega ceritain kalau dia juga pernah jadi kelinci percobaan. Untungnya Vega bisa kabur. Rainer pun akhirnya dibebasin sama Vega. Rainer bersumpah akan setia kepada Vega. Selain Rainer, ada juga beberapa orang yang ikut dibebasin sama Vega. Veldway pun di sini ngasih kekuatan ke mereka semua. Saat ini kekuatan Rainer tuh melebihi 1 juta, sedangkan bawahannya ada di sekitar 200.000 sampai 500.000. Veldway di sini puas karena dia tuh dapat pasukan tambahan. Di sisi lain, Ultima saat ini semakin kagum sama Rimuru. Bagi Ultima, Rimuru tuh terlihat seperti orang polos yang baik, tapi sebenarnya Rimuru tuh adalah orang yang licik. Awalnya, Ultima tuh nggak tahu kenapa Rimuru nerjunin dia ke tempat Dagrul. Tapi setelah tahu semuanya, Ultima ngerasa keputusan Rimuru tuh sangat masuk akal. Menurut Ultima, kalau Rimuru tuh mau kalau Ultima menyelidiki apakah Dagrul berkhianat atau enggak. Jadi di masa lalu, daerah kekuasaan Ultima tuh sangat dekat dengan wilayah Dagrul. Jadi Ultima tuh udah hafal semuanya. Makanya Ultima menganggap karena hal itulah dia tuh dipilih sama Rimuru. Selain itu, saat ini juga Ultima juga dapat info tentang saudara kandung Dagrul yang ternyata merupakan dewa jahat. Saat ini Ultima mewaspadai Dagrul. Di sisi lain, Dagrul juga punya agendanya sendiri. Dia juga punya rencana lain. Sebenarnya, Dagrul ini udah dikontak sama Veldway dan dia tuh diajak gabung ke Veldway. Tapi Dagrul menolaknya. Dia tuh punya alasannya sendiri. Nah, bawahan Ultima, mereka tuh mengetahui kalau Dagrul dan Veldway melakukan sebuah kontak. Dan akhirnya mereka tuh curiga sama Dagrul. Ultima saat ini bertanya ke Dagrul. Dagrul bilang kalau dia tuh emang punya hubungan sama musuh, tapi dia tuh gak berkhianat. Setelah ngobrol, Ultima tuh ngerasa kalau Dagrul gak berkhianat. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.